Syukur kita panjatkan atas kesehatan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat bertemu lagi di Friday Booster sore hari ini. Perkenalkan, saya Sofia yang akan menjadi moderator untuk Friday Booster bertemakan Arsitektur, Design, and Server Hardening by Mas Taufik Permana selaku DevOps Engineer ID Star. Oke, sebelum memulai teman-teman kita kasih waktu dipersilakan untuk mengisi link registrasi dan pretest ya. Boleh langsung scan barcode yang ada di flyer ini. Oke, kalau misalnya teman-teman agak kesulitan untuk scan barcode-nya, let me share something. Ya, oke. Nah, silakan teman-teman copy paste link yang sudah saya share di Zoom-nya. Kalau misalnya emang nggak bisa untuk scan barcode-nya. Nah, kemudian setelah di copy paste, teman-teman boleh langsung untuk pilih login ya. Dan silakan login menggunakan Google account ID Star. Kemudian teman-teman silakan pilih quest atau icon bertanda bintang. And then silakan pilih Friday Booster Architecture Design and Server Hardening bersama Mas Taufik dan klik tulisan pretest. Nah, jika sudah, silahkan diisi datanya, kemudian start quiz. Oke, kalau misalnya ada kendala, boleh langsung chat aja ya, atau boleh dinyalain mic-nya. Perhaps waktu untuk pengerjaan post-test sekitar 3-5 menit ya, teman-teman. Waktu dan tempat dipersilakan untuk teman-teman untuk mengisi pretest. Taufik, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Sofia. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu ya, dan diberikan kesehatan di musim hujan ini ya. Oke, mungkin kali ini kita akan, sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Oke. Oke. Ini udah ada belum ya? Udah kelihatan. Oke, tema sharing session kali ini kita akan membahas arsitektur, desain, and server hardening. Oke, selanjutnya Recording in progress. untuk kali ini kita akan membahas di sini akan kita bagi 3 sesi. Yang pertama itu arsitektur, desain, server hardening, dan yang terakhir kita akan tutup dengan demo. Untuk arsitektur desain di sini ada 3 sub konten. Yang pertama itu three-tier arsitektur, sistem topologi, dan yang terakhir itu access control. Untuk server hardening, di sini kita akan melakukan sistem audit, sistem upgrade, dan sistem configuration, dan ditutup dengan sesi demo, yaitu kita akan menggunakan tools CISO File Linux, Zenmap, sama OWASP Zap ya. Oke, untuk arsitektur desain, kita akan membahas yang namanya ini arsitektur three-tier arsitektur. Jadi untuk si desain sistem saat ini biasanya kita menggunakan three-tier system atau disebut multi-tier arsitektur. Jadi multi-tier arsitektur ini merupakan sebuah tipe dalam arsitektur software yang terdiri dari 3 layer dari komponen logik yang saling berkaitan. Jadi three-tier system lebih dikenal dengan konsep client server programming dan biasanya digunakan dalam aplikasi dikarenakan memiliki keuntungan tersendiri dalam penggunaannya. Jadi di sini akan menyediakan user interface yang memudahkan klien, fleksibilitas dalam akses ke server dan database, serta keuntungan dalam proses pembuatan dan pengembangan sebuah aplikasi. Jadi pada three-tier system terdapat 3 buah layer atau server
biasanya yang memiliki kapabilitas dan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama itu presentation layer. Di sini ada apps atau front end-nya, kemudian application layer. Di sini mungkin ada server back-end-nya, kemudian yang terakhir itu database layer. Jadi untuk database layer, jadi untuk untuk presentation layer, biasanya ini merupakan interface atau front end dari sebuah aplikasi yang ditampilkan pada klien. Jadi ya di sini kita bisa misalnya ini tergantung ya. Ini apakah dia bentuknya desktop apps atau web apps gitu ya. Untuk web apps biasanya si klien diminta untuk mengaksesnya lewat browser. Kemudian application layer, jadi merupakan layer yang berfungsi di sini, yang berfungsi sebagai core atau proses untuk logika yang ada pada sebuah aplikasi atau web. Application layer dapat menggunakan web service atau pihak ketiga yang mampu mengolah logika yang ada seperti validasi data, perhitungan, dan input atau modifikasi data. Biasanya bahasa pemrograman yang digunakan itu seperti Java, .NET, C#, C++, dan Python. Dan yang terakhir di sini ada database layer. Jadi layer database ini terdiri dari basis data atau manajemen basis data yang dapat mengakses, menyimpan, serta memodifikasi data yang ada. Jadi DB layer merupakan lapisan yang sangat penting karena menyimpan berbagai data yang diinput dari klien. Contoh dari si database ini mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya MySQL, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL, serta untuk dokumen type mungkin MongoDB ya yang sekarang sering dipakai gitu sama teman-teman programmer. Jadi apa sih nih keuntungan dalam menggunakan three-tier arsitektur? Antara lain yang pertama itu fleksibel dalam melakukan perubahan pada tiap layer dan tidak akan mengganggu layer lain. Terus yang kedua, melakukan pembagian task setiap layer dalam tim. Jadi ini dipisahkan dengan spesialisasi tim masing-masing. Terus yang terakhir itu koordinasi antar tim menjadi lebih baik. Jadi ketika misalnya di front end ada perubahan, mungkin kecil kemungkinan akan mengganggu dari back end gitu ya. Dan dari server ke database itu kecil kemungkinannya gitu. Oke, terus tadi kan udah ngebahas nih si three-tier arsitektur dalam softwarenya. Terus bagaimana sih si tim ops ya khususnya mendesain sebuah sistem topologi untuk sebuah aplikasi? Oke, ini untuk best practice-nya aja ya. Di sini mungkin kita bayangkan di sini kita membangun sebuah aplikasi web app. Di sini kita membutuhkan yang namanya front end server serta back end server. Terus di sini kita akan menggunakan service dari AWS, RDS. Di sini kita akan menggunakan MySQL gitu ya. Jadi untuk best practice-nya, teman-teman bisa lihat di sini kita akan menggunakan cloud AWS. Terus ini dengan region Singapura. Terus di sini kita akan menggunakan 3 AZ atau Alphabeti Zone dalam Singapura. Oke, kemudian untuk si server front end di sini kita akan menempatkan si public subnet. Kita akan menempatkan server di dalam public subnet. Lalu untuk backend, di sini kita akan menggunakan private subnet yang tidak bisa diakses langsung dari internet. Kemudian yang terakhir ini kita akan menggunakan database. Nah ini di si database-nya, di sini kita akan membuat 2 ya. Sebenarnya untuk main database ini ada di Alphabeti Zone 1. Terus ini untuk replikanya ini, untuk redundannya kita akan menempatkannya di Alphabeti Zone 2. Nah di sini mungkin teman-teman bisa lihat ya ini logonya ini artinya ini load balancer, terus di sini auto scaling group. Jadi untuk best practice-nya kita menerapkan namanya auto scaling group untuk aplikasi yang kita punya dalam AWS. Itu tujuannya untuk ketika ada traffic besar, si AWS ini dia akan melakukan yang namanya scaling upscale gitu ya. Nah terus ketika itu dia akan menurunkan
atau menaikkan secara otomatis gitu berdasarkan jumlah atau parameter yang sebelumnya telah di-define. Untuk parameternya sendiri biasanya sih bisa dari penggunaan CPU dari si server, terus memori atau traffic yang masuk ke dalam server. Terus yang terakhir ini, yang kedua ini apps backend, kita akan menaruhnya di private subnet di AWS. Sama, ini juga kita akan menggunakan auto scaling group dengan load balancer. Jadi untuk si backend ini, server backend, ini khusus ya perlakuannya. Jadi kita menggunakan sebuah rules. Yang pertama itu mungkin di kantor, di sini kita ada koneksi VPN yang menggunakan IP public static, dan yang terakhir itu ini ada yang namanya bastion atau jam host ya, untuk si developer mengakses. Jadi di sini ada dua cara untuk mengakses backend. Jadi dari public dia nggak bisa komunikasi langsung ke backend tanpa lewat front end gitu. Ini lebih secure ya. Jadi di sini kita akan dua koneksi. Yang pertama, dua koneksi yang akan diterima. Yang pertama itu dari VPN Office HQ masuk ke backend. Kemudian yang kedua ini misalnya si developer itu misalnya lagi di luar kota atau WFH gitu. Nah, si developer pada laptop atau device yang digunakan, dia akan kita set dulu untuk koneksi VPN. Kemudian jika si developer ingin berkomunikasi dengan backend atau database, dia wajib melewati si VPN ini gitu. Jadi untuk best practice-nya, standarnya ya seperti ini sih untuk desain komunikasinya gitu. Untuk desain topologinya. Oke, kemudian kita lanjut dengan access control. Jadi apa sih si access control itu? Jadi access control didefinisikan atau diimplementasikan sebagai pemberi izin terhadap sebuah objek maksud saya, tertentu secara spesifik. Access control sendiri membatasi orang yang akan mengakses objek tersebut. Jadi tanpa adanya access control, kemungkinan sesuatu atau termasuk data dapat dicuri lebih meningkat. Mungkin untuk beberapa contoh penerapan access control adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mungkin membatasi siapa saja yang dapat login ke dalam server, terus membatasi akses ke dalam database, manajemen IAM pada cloud platform, kemudian manajemen user VPN dan lainnya. Jadi lebih baik lagi jika setiap login ke dalam sebuah aplikasi, ini untuk front end-nya ya khususnya, menggunakan two-factor authentication atau multi-factor authentication sehingga akses menjadi lebih aman. Jadi dengan menggunakan sistem ini, si user perlu melakukan verifikasi secara manual. Ini biasanya bisa menggunakan SMS, email, ataupun MFI ya. Jadi seperti MFI itu mungkin contohnya kayak Google Authentication, terus mungkin Auth kalau pernah dengar ya, seperti itu. Atau bisa berbentuk hardware. Jadi bentuknya mungkin akan berbentuk seperti klik BCA ya, kayak gitulah untuk hardwarenya. Nah ini salah satu contoh penerapan access control berbentuk IAM atau Identity and Access Management pada AWS. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Jadi si AWS ini memiliki sistem yang namanya IAM atau Identity and Access Management. Jadi di sini kita define, misalnya si Alice Blue ini dia hanya bisa mengakses server Blue aja gitu, server di Echelon 1. Terus yang kedua si Jane Yellow ini dia hanya bisa mengakses si EC2 ini aja, Echelon 2 yang yellow. Kemudian yang terakhir si Bob Green dia hanya bisa mengakses Echelon 3 gitu ya, server yang green aja. Jadi untuk di AWS sendiri, IAM bisa membatasi berbagai macam resource yang ada. Mungkin seperti akses kepada S3, terus pembuatan EC2 untuk roles-nya dan lainnya gitu ya. Jadi ini lebih aman gitu untuk mengakses si resource di AWS ini. Kemudian kita masuk ke subtopik server hardening. Yang pertama kita masuk ke topik sistem audit. Apa sih pengertian sistem audit? Jadi di sini menurut Ron Weber, audit sistem informasi adalah suatu upaya
menghimpun dan menilai berbagai bukti agar bisa menentukan apakah suatu sistem komputer mampu mengamankan data perusahaan, menjaga integritas data, dan juga mendorong perusahaan dalam mencapai tujuannya secara efektif dan secara efisien menggunakan sumber daya yang ada. Jadi ini pengertian menurut si Ron Weber ya terhadap sistem audit itu apa. Jadi sebelum melakukan audit, kita perlu membuat sebuah checklist yang berisikan standar yang harus terpenuhi. Hal ini tentu akan berbeda ya pada setiap perusahaan. Namun, umumnya terdapat 3 kategori dasar yaitu access control, surveillance, dan testing. Checklist biasanya berbentuk table dan checklist mungkin contohnya kan seperti di bawah ini ya. Jadi di sini ada kategori utama access control, surveillance, dan testing. Kemudian di sini subjeknya, kemudian di sini checklist gitu. Sistem audit sendiri ini bisa berbentuk manual checklist atau otomatis gitu. Dia biasanya menggunakan sebuah tools gitu. Yang contohnya mungkin nanti kita akan praktekkan si Chisofy Linus itu ya. Jadi mungkin dalam access control di sini ada sebuah subjek access company server remotely using VPN. Jadi dia ngecek nih apakah si user atau developer ini mengakses server menggunakan VPN. Jika iya, dia akan melakukan checklist. Kemudian ini mungkin untuk server AWS dia jangan menggunakan root account untuk membuat resource, ini checklist. Dan biasanya sistem audit ini dia bisa dilakukan oleh internal ataupun eksternal. Untuk tim eksternal mungkin dia akan menggunakan standar internasional ya, mungkin seperti ISO atau CIS gitu ya, dan lainnya gitu. Oke, kemudian sistem audit. Nah, jadi tools yang dapat digunakan untuk melakukan audit infrastruktur dan server secara otomatis. Jadi untuk infrastruktur di sini kita bisa menggunakan tools yang namanya AWS Prowler. Ini open source. Tools yang kedua ini freemium, Aqua CSPM atau Cloud Security Posture Management. Yang kedua server, kita bisa menggunakan Chisofy Linus ini untuk melakukan audit terhadap standar yang ada dengan konfigurasi server existing. Nah, ini mungkin terkait Nginx configuration. Jadi Gixi ini open source juga. Nginx configuration static analyzer. Jadi dia akan mengecek apakah sintak pada sintak pada Nginx configuration kita ada kesalahan atau mungkin tidak sesuai dengan keamanan dengan standar keamanan yang ada. Untuk di application level, di sini kita bisa menggunakan rapid scan, nmap, OWASP Zap atau Zap proxy ya. Oke, untuk tampilan sendiri mungkin si AWS Prowler di sini dia terbagi dua ya. Yang pertama itu versi gratis, free, dan yang kedua itu versi berbayar. Ini dia aksesnya dia udah ini ya web based. Jadi dia ada aplikasi cloudnya. Kemudian yang ini free, ini dia akan melakukan scanning, kemudian dia akan melakukan export berbentuk HTML. Jadi dia akan menggenerate sebuah dokumen HTML yang akan berbentuk seperti ini. Di sini dia bisa menampilkan beberapa parameter ya. Nah, di sini ada cheese level, terus risknya apa, terus remediation-nya gimana, cara ngatasinnya, resource ID-nya apa. Nah, ini cukup ya menurut saya untuk kita melakukan audit di AWS, khususnya AWS ya, untuk melakukan audit. Kemudian yang kedua ini ada Aqua CSPM, Cloud Security Posture Management. Nah, ini sama seperti si Prowler, cuman karena si Prowler versi free-nya itu dia tidak memberikan kita akses untuk menampilkan grafik seperti ini. Jadi untuk Aqua CSPM di sini hampir sama. Dia pasti akan melakukan komparisasi dengan rules yang ada dengan AWS kita gitu. Tampilan seperti ini ya. Oke, untuk sistem audit server di sini versi free-nya dia akan berbentuk CLI gini.
Dia akan berbentuk command prompt seperti ini. Untuk reportnya dia akan menampilkan hardening index, terus test performanya berapa, dan komponen lainnya. Ini ada beberapa scan mode, dia ada normal, forensic, integration, atau pentest. Jadi untuk versi enterprise-nya dia menawarkan sebuah interface web seperti ini. Dia akan real time untuk mengakses untuk melakukan audit sebuah server. Terus sistem upgrade. Nah, ini strategi sistem upgrade gimana sih? Jadi ketika kita membangun sebuah aplikasi, kita dihadapi sebuah pilihan dalam menggunakan versi sebuah sistem atau library. Jadi pada umumnya hal ini telah disepakati bersama ya oleh seluruh tim, baik dari tim ops maupun tim developer khususnya. Namun di sini kita nggak bisa memprediksi terhadap fitur yang ditaruhkan oleh sebuah sistem pada versi terbarunya dan celah keamanan atau vulnerability yang ditemukan pada versi lawas dari sebuah sistem atau package library. Namun sistem update dan upgrade itu menjadi sebuah momen yang menakutkan bagi sebuah tim pengembang. Ya ini untuk khususnya ya tim operation. Dan biasanya dalam sebuah tim pengembang, tim developer mungkin dia menginginkan fitur baru, sedangkan tim ops menginginkan stabilitas dalam sebuah aplikasi. Jadi mungkin salah satu solusi yang dapat kita gunakan dalam menghadapi situasi ini, kita menyiapkan sebuah environment dibuat semirip mungkin dengan server production. Jadi saat ini production saat ini lalu menguji apakah setelah melakukan sistem upgrade terdapat error atau anomali yang aneh dalam aplikasi yang kita miliki gitu. Terus ini sistem configuration. Ini hampir sama seperti sistem audit. Biasanya sih ini tim operation dia memiliki standar sendiri untuk melakukan sistem configuration. Jadi saat melakukan konfigurasi server, ada beberapa hal yang perlu kita konfigurasi dengan mengikuti langkah berikut. Jadi kita bisa memastikan bahwa server yang kita miliki paling tidak ya memiliki basic protection ya dalam serangan yang umum. Jadi mengikuti tahapan yang ditulis pada blog atau website UpGuard, 10 essential steps for configuring a new server in 2022. Antara lain di sini dia apa sih yang akan kita konfigurasi di sini, user configuration. Terus mengapa kita perlu ini? Ya dia pasti tujuannya untuk melakukan proteksi terhadap kredensial server. Kemudian network configuration, dia tujuannya untuk establish communication between service. Package management, jadi disarankan ini untuk hanya menggunakan package yang kita perlukan dan menghapus package yang tidak kita gunakan. Jadi ini untuk update installation, dia untuk patching dari vulnerability-nya. NTP configuration, dia tujuannya untuk menghindari yang namanya prevent clock drift. Jadi mungkin di backend ya khususnya, mungkin dia akan ada validasi data, tapi ketika validasi data atau mungkin contohnya ini seperti autentikasi, dia pasti akan melakukan comparing data terhadap waktu yang ada. Jadi misalnya di aplikasinya dia menggunakan time zone-nya Indonesia, sedangkan di sini UTC. Ya sebenarnya bisa aja sih dia di programnya bisa diatur, cuman biasanya kadang kita lupa gitu untuk melakukan konfigurasi si NTP ini, network time protocol. Kemudian nomor 6, di sini ada firewall and IP tables. Jadi minimize your external footprint. Jadi kita melakukan konfigurasi service apa aja yang kita buka kepada public gitu. Terus securing SSH connection, tujuannya ini untuk hardening khususnya SSH remote connection session. Daemon configuration, dia akan melakukan protect kernel dan aplikasi pada server. Shell Linux and further hardening, ya dia melakukan sama protect kernel and application. Biasanya Shell Linux digunakan di CentOS ya atau Red Hat. Kemudian yang terakhir kita perlu yang namanya logging and monitoring. Tujuannya apa? Ya kita know what's happening dari si server. Terus ini kita akan melakukan demo ya. Udah masuk ke sesi demo.
Ditunggu dulu. Oke, di sini saya udah nyiapin server yang sudah terinstall sebuah aplikasi web apps. Sorry, belum servernya, belum share screen. Oke, kita demo yang pertama mungkin kita akan melakukan sistem audit terhadap server. Di sini kita akan menggunakan tools Linux. Kita coba copy dulu. Ini untuk tampilan si websitenya sendiri. Kita langsung aja ya ke GitHub-nya. Jadi si Linux ini dia open source. Jadi dia akan membantu kita ya melakukan compliance testing terhadap peraturan di sini ya. Ada HIPAA, ISO 27001, PCI DSS, and system hardening. Jadi ini dia bentuknya sebuah script, dia agentless. Terus untuk metode instalasinya dia bisa menggunakan package management atau menggunakan git clone ya. Jadi untuk ini saya biasanya menggunakan git clone karena itu pasti akan selalu update ya si aplikasinya. Bentar, saya coba login dulu ke server. Ya, untuk servernya di sini saya sengaja menggunakan Ubuntu versi 18.04. Bentar. Sorry, servernya belum dinyalain. Bentar ya. Oke, kita tunggu sebentar. Saya lagi menyalakan servernya. Oke, kita coba login. Oh iya. Oke, di sini kita udah login ke servernya. Kita cek untuk versi OS yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan Ubuntu versi 18.04.6 LTS, Bionic Beaver. Kemudian di sini kita akan coba melakukan cloning si Linux. Komennya kita gunakan komen seperti ini, git clone. Oke. Di sini ini udah berhasil di cloning. Kemudian kita langsung lakukan yang namanya audit sistem. Kita pindah ke directory Linux. Kemudian kita jalankan perintah Linux audit, atau ini dulu deh, kita coba dulu
Linux Hub. Di sini ada beberapa ya command yang bisa kita gunakan. Audit system. Oh ya, ini untuk Linux sendiri dia bisa melakukan audit sistem secara remote atau melakukan lokal. Yang saat ini kita akan lakukan ini security scan secara lokal. Terus yang terakhir dia bisa melakukan scan terhadap Docker file gitu ya. Kita cek dulu Linux show version. Kita melakukan versi berapa ya? 3.0.8. Oke, ini udah terbaru ya. Versi terbaru rilisnya tanggal 17 Mei. Oke, kita coba menjalankan audit lokal. Komennya teman-teman bisa menggunakan komen Linux audit system. Nah, di sini dia akan melakukan atau menjalankan ya sebuah bash script untuk melakukan audit. Di sini ada beberapa yang akan dites gitu ya. Nah, si Linux sendiri dia sifatnya dynamic scanning. Jadi dia akan melakukan scanning terhadap konfigurasi sama paket yang ada gitu ya. Oke, ini sudah berhasil kita scan. Kita coba cek dulu. Scroll. Jadi untuk sistem atau server yang kita gunakan saat ini, kita mendapatkan hardening index sebesar 62 poin. Dengan tes yang telah dilakukan itu sebanyak 275 dengan plugin 2. Terus di sini kita menggunakan scan mode dengan mode normal. Nah, di sini di atas ini dia akan menampilkan gitu apa aja sih yang harus kita patching gitu atau kita hardening. Yang pertama dia akan ini ya melakukan deteksi OS. Di sini kita tahu sendiri ya, sebelumnya kita menggunakan program versi Linux versi 3.0.8 dan operating systemnya kita menggunakan Linux Ubuntu versi 18 dengan kernel versi 4.15 ya. Dengan platformnya dia arsitekturnya 64 di sini dia ngecek beberapa kategori. Yang pertama itu kayak boot and service, terus kernel. Jadi jika misalnya ini merah berarti dia perlu di hardening, perlu dilakukan hardening si konfigurasi gitu. Di sini kita bisa lihat apa aja. Ini checking vulnerable package. Ini ada warning, kita harus cek. Terus checking for empty rule set untuk firewall dan lain-lain. Nah, ini untuk SSH dia akan ngecek yang beberapa parameter yang ada. Ini SSHD server, dia akan ngecek apa aja yang harus kita konfigurasi ya. Terus dan lain ini masih banyak lagi seperti ini. Mungkin kita coba. Nah, ini ada beberapa suggestion ya, bisa dilihat. Jadi untuk si hardening sendiri ini lumayan memakan waktu yang banyak. Jadi umumnya sih biasanya si tim ops dia akan melakukan standarisasi ya. Jadi beda-beda tiap tim ops dengan lainnya gitu. Kayak gini ya, dia misalnya consider hardening SSH configuration. Di sini dia ngasih details, allow TCP forwarding, terus dokumentasinya kita cek. Apa sih yang maksudnya SSH configuration ini? Nah, dia bakal ngasih dokumentasi sama solusinya. Ini deskripsinya apa, how to solve-nya gimana, kayak gitu. Oke. Nah, umumnya untuk server yang baru sih biasanya saya lakukan yang namanya sistem upgrade ya. Oke, kita coba apakah dengan sistem upgrade
dia akan menambah hardening indexnya. Oh ya, ini mungkin untuk Aqua CSPM teman bisa lihat dia tampilnya seperti ini ya. Dia akan melakukan yang namanya cheese benchmarking seperti ini. Terus nanti akun AWS kita tuh nanti dia akan dinilai gitu, sebenarnya berapa besar sih keamanan yang kita gunakan di akun AWS kita gitu. Fiturnya juga lumayan banyak ya, seperti ini. Ada yang namanya auto remediation dan lainnya gitu. Oke, ini udah di upgrade. Kita coba apakah dengan kita melakukan update si sistemnya tambah aman. Jadi umumnya untuk si server yang paling ditekankan itu dia biasanya SSH configuration ya. Jadi oke, malah turun ya. Ya karena ini ada tes performanya dia nambah gitu. Oke, mungkin untuk Linux segini aja sih untuk prakteknya. Wah, bentar. Ini kan ada beberapa scan mode ya. Kita mungkin terakhir kita coba melakukan pentest. Audit. Gini kah? Ini akan dia melakukan scanning dengan skenario pentest. Ya karena ini kan lumayan makan waktu banyak ya. Biasanya ada orang menggunakan yang namanya Ubuntu Pro gitu. Dia biasanya dia sudah di patching sistemnya. Jadi dia melakukan sebuah patching, sistem patching, dan ini mungkin akan berbayar ya. Jadi di sini ada patching terhadap ini CVE, rules CVE, terus zero day vulnerability discover dan lainnya gitu. Ini dia berbayar ya untuk Ubuntu Pro ini. Ini hasilnya sama, poinnya 61. Oke, kemudian demo yang kedua kita akan melakukan Zenmap atau melakukan port scanning. Untuk port scanning sendiri si Nmap dia menyediakan ada dua cara ya. Ada dua bentuk aplikasi, dia berbentuk CLI atau berbentuk GUI gitu. Untuk praktek kali ini kita akan menggunakan Zenmap. Dia Nmap tapi berbentuk GUI. Teman-teman bisa download di sini ya. Zenmap GUI. Dia bentuk tampilannya seperti ini. Misalnya kita akan melakukan sebuah scanning terhadap server yang kita gunakan. Di sini ada server di VWA ini. Kita coba default. Nah, ini bagusnya untuk teman-teman mungkin dari tim developer melakukan hardening atau coba-coba aja untuk attacking ya. Ini untuk teman-teman yang mau jadi hacker bisa dicoba nih DVWA gitu. Jadi dia server yang tingkat keamanannya sangat rendah gitu ya, atau aplikasinya sangat rendah. Jadi di sini kita akan melakukan scanning. Oke,
scan. Nah, ini untuk command promptnya ini bisa menggunakan nmap -t4 -a besar -v kemudian alamat IP berapa gitu. Jadi di sini akan menggunakan script yang udah ada di Zenmap atau nmap. Ya, ini kita akan melakukan sebuah scanning. Jadi di sini ditemukan port yang terbuka yaitu port 53 untuk DNS, port SSH, kemudian yang terakhir ini port 80 gitu. Kemudian akan melakukan OS scanning, OS detection. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini udah jalannya. Jadi di sini ditampilkan ini ada service yang terbuka itu SSH, kemudian di telnet, ini dia di close, kemudian DNS port 53 dia di open, dan banyaknya ini port yang terbuka gitu. Kemudian di sini tampilkan hasil traceroute untuk routing traceroute-nya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini port atau host apa aja yang terbuka gitu. Di sini ada port 80 untuk web. Kemudian ditampilkan topologi untuk si hasil trace-nya. Kemudian untuk host detail. Oke, untuk nmap biasanya cukup segini aja ya. Tapi ada beberapa script yang bisa kita gunakan. Kayak mungkin untuk scanning vulnerability dan lainnya gitu. Oke, kemudian yang terakhir kita akan melakukan demo OWASP ZEP. Susah banget sih. Dia tujuannya ini untuk scanning web app scanner ya, khususnya untuk aplikasi web. Mana ya tadi? Kita coba scanning. Tak, saya jalanin. Jadi si OWASP ZEP ini, OWASP ZEP proxy aja ya saya nyebutnya. Jadi si ZEP proxy ini dia free dan open source. Dia biasanya digunakan untuk scanning web application. Dia menggunakan beberapa rules ya, contohnya kayak kalau teman-teman pernah dengar kayak rules OWASP top 10 ya. Dia akan melakukan yang namanya audit dengan top 10 application security risk gitu. Di sini ada ya, banyak banget untuk kategorinya. Biasanya sih ini untuk scanning aplikasi yang di atasnya aja ya, jadi nggak bisa di dalamnya. Jadi kalau misalnya pengen mendeteksi sebelum kita deploy ke server, biasanya kita menggunakan tools. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar ini SonarQube. Dia berfungsi untuk scanning static code analysis ya. Dia akan melakukan scanning terhadap rules gitu. Ini dia support ada 29 programming language dan bisa diintegrasikan dalam pipeline ya kalau ada DevOps-nya gitu, seperti ini. Oke, ini udah jalan. Ini untuk tampilan OWASP ZAP-nya. Kita coba lakukan scanning. Kita masukkan URL.
kemudian kita pilih Ajax Spider-nya apa, kita menggunakan Firefox Headless. Ini oke. Nah, di sini dia akan melakukan scanning ya. Ini karena sebelumnya saya pernah melakukan scanning, jadi lumayan cepat. Jadi dia akan melakukan scanning ya. Kayak ini misalnya tadi apa ya? Ini mungkin di sini disebutkan ada absence of anti-CSRF token. Terus dia ada nih rulesnya gitu. Saya charger dulu. Di sini dia akan memberitahu gitu. Ini ada di sini listnya apa, terus URL yang mana, dia deskripsinya gimana, dan lainnya gitu. Ini ada alert tag-nya, dia compliance dengan non compliance dengan OAuth top 10 dengan access control. Kita coba cek. Nah, di sini ya ada tampilannya. Jadi solusinya misalnya dia ada di fase arsitektur dan desain. Jadi dia harus menggunakan anti CSR package, mungkin contohnya kayak OWASP, CSR, F, Guard kayak gitu. Terus si OWASP ini dia bisa melakukan export atau melakukan generate report ya. Bisa berbantu si HTML. Kita coba generate report. Ini ada banyak ya, beberapa celah keamanan yang bisa kita tambal untuk kedepannya. Kita coba generate report. Ini biasanya report ini biasanya tim ops atau mungkin auditor dia akan melakukan audit sebuah sistem, kemudian ngasih tahu nih ke si developer ini ada celah keamanan yang ada di server. Dia ada rules yang telah passing kayak HT access dan lainnya ya, banyak banget. Terus ini dia ada alert detail, alertnya apa, evidence-nya apa, dia di sini gitu. Jadi menurut saya ini untuk zproxy ini dia cukup membantu ya. Ya minimal kita bisa melakukan hardening sebuah server atau aplikasi yang kita miliki gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk demonya. Berhubung udah hujan juga, mungkin biar cepat pulang ya yang ada di kantor. Oke, mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Sofi. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Taufik atas materi hardeningnya ya. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan untuk Mas Taufik terkait hardening ini ya, atau arsitektur design and server hardening, boleh langsung di chat aja ya di Zoom. Atau boleh on mic langsung, atau boleh juga gunakan fitur raise hand-nya ya teman-teman. Oke, sambil nunggu untuk Q&A session, teman-teman boleh ngisi post test dulu ya. Oke, ada yang angkat tangan nih. Oke, siapa tuh tadi? Mana ya tadi? Oh, Mas. Irfan. Oke, Mas Irfan pertama, yaudah ya. Post testnya nanti ya. Oke, silakan Mas Irfan. Mau nanya Mas, yang tentang hardening nomor 1 tuh yang apa namanya itu udah lupa. Coba lihat lagi. Nah, itu CISPA analysis itu berarti itu case-nya tuh kita harus masuk ke intent setiap server ya kalau misalnya diimplement ke production gitu ya. Ya, betul. Jadi sih bagusnya misal Masnya pakai cloud server ya. Mungkin saran saya Masnya mungkin bikin satu instansi kosong. Kemudian di sana Mas lakukan yang namanya audit system. Terus kan di cloud kayak AWS, GCP atau Aliyun dia ada fitur bikin snapshot ya atau cloning si server. Jadi biar lebih cepat, biar si auditing sama hardening yang dilakukan 2 kali, bagusnya sih Mas bikin instan kosong, kemudian lakukan audit dan hardening, kemudian buat
yang namanya snapshot gitu. Jadi ketika masnya ada aplikasi yang perlu di deploy ke server, ya masnya bisa masnya bisa menggunakan server yang udah kita hardening tadi dari server snapshot itu. Kayak gitu sih mas. Kalau misalnya pakai misalnya nih kan ini sistemnya apa sih sifatnya harus diinstal kan ya. Kalau misalnya kayak kita pakai Ansible gitu buat nginstal si Gsuffly-nya gimana? Jadi misalnya ada satu instance buat Ansible tuh. Nah, si instance yang lain di nginstal di Ansible plan yang tadi gitu. Possible nggak sih kalau kayak gitu? Itu sangat possible sih mas. Yang paling mendukung itu di Ansible ya. Si Ansible itu Iya. bakal dia mungkin kita execute satu command mungkin di laptop kita yang udah kita register server, itu bisa sih mas. Dan si Gsuffly line di sini dia ngasih kita dua opsi mas. Yang pertama install by package management, ya kayak mungkin di sini kita coba ada nggak ya. Biasanya sih untuk di package management dia kurang update sih mas. Jadi saya menyarankannya untuk melakukan git clone. Jadi kalau misalnya pakai Ansible, ya memang sih biasanya emang pernah masnya pakai git clone kemudian execute ini apa komennya gitu. Ini kita udah coba Linux version, coba Linux show version. Nah kadang ada error kayak gini gitu. Jadi saya menyarankan ya masnya menggunakan git clone ya untuk nge-cloning si aplikasi Linux ini. Kayak gitu sih mas. Untuk apakah bisa nih di execute menggunakan Ansible, itu jawabannya sangat bisa sih mas. Kita tinggal bikin sebuah bash script mungkin ya. Alurnya simple. Yang pertama kita lakukan git clone, terus menjalankan si command ini. Udah deh. Jadi harusnya aman sih mas kalau kita pakai Ansible gitu. Malahan lebih cepat pakai Ansible ya. Mantap. Iya, makanya soalnya kalau pakai Snapshot itu jatuhnya tuh satu-satu kan males ya mas ya. Ya, bikin males benar. Iya. Thank you mas, mantap. Oke, sama-sama mas Irfan, thank you jawab pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak Mas Taufik atas jawabannya, dan terima kasih juga Mas Irfan udah nanya. Yang lain ada yang mau ditanyain? Terkait hardeningnya, karena kita kan banyak project yang lagi di-handle, kan? Ya. Sama kemarin, ini sebenarnya topiknya berkaitan dengan yang kemarin Mas Andri ya, yang sampaikan gitu, cyberwar in apa? Lupa lagi. Pokoknya dia membahas tentang Bjorka kan. Nah, itu Bjorka itu gimana caranya kita menangkis gitu spesies Bjorka gitu ya. Iya, betul. Jadi ini topiknya sangat berkaitan sih. Oke, mungkin ada lagi ya untuk pertanyaannya. Ya, mungkin sambil nunggu ya, ini kayaknya rata-rata pada malu ya kalau misalnya langsung ngobrol. Jadi kita sambil nunggu untuk pertanyaan selanjutnya, boleh deh untuk sambil mengerjakan post test ya teman-teman ya. Ini aku share linknya di Zoom. Oke. Nah, silakan teman-teman klik link yang sudah saya share di Zoom untuk pengerjaan post test ya teman-teman. Nah, kalau misalnya ada yang mau sambil ditanyain lagi, boleh di chat aja langsung. Halo Mbak. Ya. Mau nanya dong. Iya, boleh, silakan. Halo Mas Fauzi. Ya. Mas, aku mau nanya, kan masih awal mas terkait hal ini mas. Jadi proses ini biasanya tuh dilakukan sebelum kita production ya mas. Untuk scanning seperti ini. Jadi umumnya kan untuk flow pengembangan aplikasi, umumnya si tim developer dia udah membuat sebuah apps itu di dalam lokalnya kan. Kemudian gimana caranya dia bisa kita deploy ke server. Yang pertamanya si tim ops pastinya dia akan menerima request gitu, mas misalnya tolong buatkan server ini dong. Nah dari tim ops biasanya dia akan melakukan hardening system gitu, kayak gitu. Jadi ya memang sebelum deploy aplikasi kita khususnya tim ops dia akan melakukan hardening gitu ya. Salah satunya ini menggunakan tools si Linux ini gitu, Mas Fauzi.
itu berlaku juga nggak sih Mas kalau misalnya kita enhance ya, misalkan ada penambahan fitur itu kan sebenarnya udah existing kan berarti servernya udah berjalan, kita mau nambahin fitur aja itu berlaku juga nggak Mas? Harus di scan lagi? Untuk feature saya rasa umumnya sih ketika ada update, misalnya kita ada informasi update terbaru nih dari sebuah OS, kita coba dulu deh scanning audit dulu, apakah dia muncul gitu, muncul warning. Jika misalnya ada muncul warning, ya kita coba lakukan upgrade gitu. Tapi saran saya yang pertama tadi yang sebelumnya, Masnya perlu menyiapkan satu instance atau server yang sama persis dengan server production sekarang gitu. Jadi kita tarik dulu nih, misalnya bisa di cloning dari production ke staging server, kemudian Masnya coba menjalankan audit lagi gitu. Terus udah itu coba deh upgrade, kayak gitu sih Mas strateginya gitu. Ini bisa juga dijalankan untuk server yang udah berjalan ya Mas ya. Oh berarti misalkan emang sebuah apps itu misalnya nggak ada penambahan fitur nih, itu berarti bakal di scan juga Mas. Kayak misalnya ini ya itu berjalan aja gitu, nggak ada penambahan fiturnya di situ. Itu bisa aja sih Mas. Cuman kan ini dua hal yang berbeda ya. Upgrade si apps dengan OS-nya ini kan layer bawahnya ya OS-nya gitu. Jadi untuk OS ini balik lagi sih ketentuan dari timnya masing-masing gitu. Kayak gitu sih Mas Fauzi ya. Oke. Makasih Mas Taufik. Oke, siap. Makasih pertanyaannya Mas Fauzi. Oke, terima kasih banyak Mas Fauzi atas pertanyaannya, dan thank you juga Mas Taufik udah dijawab pertanyaannya. Untuk yang lainnya, ada pertanyaan lagi? Oh, ini Mas Pandunya ada banyak nih. Iya, emang ada banyak. Coba nih, kira-kira Mas Pandu mau nanya nggak nih? Halo Mas Pandu. Kita buktikan mana Pandu yang asli ya. Yang asli ada Halo. podcastnya. Mas Pandu. Ya, Mas Pandunya kemana ini? Kemana dia? Oke, mungkin lagi double meeting ya. Oke, mungkin sambil nunggu, boleh deh teman-teman sambil ngerjain post testnya ya. Perhaps about 5-10 menit ya untuk pengerjaan post testnya. Oke, silakan.
Buat teman-teman jangan dulu leave Zoom ya, karena belum ada sesi foto sama Q&A-nya belum selesai gitu. Jadi masih ada waktu untuk nanya ke Mas Taufik kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain. Oke, mungkin cukup ya untuk pengerjaan post-testnya ya teman-teman. Kalau misalnya yang belum kerjain, boleh nanti dikerjain di rumah ya, atau setelah sesi ini juga nggak apa-apa. Oke, buat teman-teman nggak ada lagi nih pertanyaan untuk Mas Taufik? Kayak udah paham Halo? semua. Oke, udah deh kalau misalnya emang nggak ada ya, kita tutup aja sesi Friday Booster sore hari ini. Boleh teman-teman dinyalain dulu kameranya ya, kita berfoto bersama. Wah, ini tiba-tiba jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma 8 orang ya, ini pada kemana nih? Mungkin mau pada pulang kali ya Mas Taufik ya? Ya, banjir. Banjir, oke. Ya udah deh, kita percepat aja ya sesinya. Oke, kita berfoto dulu untuk dokumentasi sore hari ini. Oke, dalam hitungan ketiga aku ambil foto ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah join, dan terima kasih juga kepada Mas Taufik yang sudah menyampaikan materi about hardening-nya ya. Kita ketemu lagi di Friday Booster minggu depan. See you next time semuanya, and have a nice weekend. Bye-bye. Hai. Gila, ini cuma 8 orang. Ngejar ini ya, ngejar banjir ya. Kemarin tuh ini Bang.